Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita, menunaikan salat subuh, kemudian kita bisa belajar mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan meneruskan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita berjalan di atas muka bumi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq.
Maka katakanlah Muhammad, agar umatmu itu berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi penciptaan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seseorang dari alam kuburnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu atas segala sesuatu. Dan imam kita juga tadi telah membacakan ayat yang maknanya hampir sama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah inna dzalika 'ala Allah yasir. Penciptaan kalian semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di alam semesta ini, wala ba'thukum, begitu pula nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, illa ka nafsin wahidah, itu seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa yang satu, yang tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ini ayat yang ke-21. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengadab siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yarhamu man yasha, dan dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan dikembalikan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara kudrahnya Allah, termasuk di antara kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'adzibu may yasha. Allah Subhanahu wa taala itu mengadab siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adabnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kehendaknya. Dan ini ketika Allah Subhanahu wa taala mau menghukum seseorang, maupun baik itu di dunia maupun di akhirat, dan dikembalikan kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengadab seseorang, itu dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa yarhamu may yasha, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikaitkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua menunjukkan tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, di sini pakai fi'il mudhari, yu'adzibu wa yarhamu. Menunjukkan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala mengadab, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Allah Subhanahu wa taala hukum seseorang di dunia dengan
Seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan dengan hikmahnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan bukanlah Rabb kalian itu senantiasa berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku sendiri. Diharamkan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di antara manusia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'adzibu may yasha, Allah Subhanahu wa taala mengadab siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki karena perbuatan maksiat seseorang tersebut. Wa yarhamu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi orang-orang yang mereka melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk itu akan dikembalikan. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha, huwa al-munfaridu bil hukmil jazai. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa di dalam menghukumi perbuatan hamba-hambanya. Wa huwa ithabatut ta'iin wa rahmatuhum, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merahmati mereka. Wa ta'dzibul asin wa tanqilu bihim, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghukum mereka dengan maksiat yang mereka kerjakan. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengadab seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merahmati seorang hamba. Bagaimana seorang hamba itu sendiri? Apakah seorang hamba tersebut mengambil sebab-sebab untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan ketaatan, dengan dia melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Apakah seseorang mau mengambil sebab-sebab seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala itu ada kerjaan. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala itu ada kesibukan. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala apa? Nadhar. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala itu melihat hamba-hambanya. Siapa yang pantas untuk diberi rahmat oleh Allah? Siapa yang hamba yang dia melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan rahmat Allah, melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan maghfirahnya Allah, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat, maka apa? Rahmatnya Allah turun, maghfirahnya Allah turun, maha latifnya Allah Subhanahu wa taala turun. Dan Allah juga maha melihat setiap waktunya. Siapa di antara hamba-hambanya yang melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala? Dilihat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diadab oleh Allah.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan berkurang rahmatnya dari orang tersebut. Inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, di dalam apa? Di dalam membalas kebaikan seorang hamba dan di dalam membalas orang-orang yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Ay turja'una ilad dar. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke negeri di mana itu adalah merupakan negeri kita tinggal. Makanya diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, inna likulli darin banuh. Sesungguhnya setiap tempat itu punya anak. Setiap daerah itu punya anak. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Maka jadilah kalian menjadi anak akhirat, jangan pernah menjadi anak dunia. Setiap kampung itu punya anak. Setiap kampung itu punya anak. Dunia punya anak, akhirat itu punya anak. Sama seperti halnya kita. Kita adalah anak kampung. Kalau kita ditanya dari mana, pasti kita bilangnya dari kampung asal kita. Meskipun kita sudah tinggal di Bekasi. Dari mana? Dari Jawa. Dari mana? Dari Sulawesi. Dari mana? Dari Sumatera. Setiap kita adalah anak kampungnya. Setiap kita itu adalah anak kampungnya. Dunia juga punya anak. Dan akhirat itu juga punya anak. Dan seseorang itu ingin kembali ke kampungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ilaihi tuqlabun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke negeri akhirat ini, menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini adalah merupakan anak kampung akhirat. Fakunu abna'al akhirah, kata Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah kalian itu anak akhirat yang pengen pulang kampung dan menyiapkan bekal untuk kita pulang kampung kita. Wala takunu abna'ad dunya, jangan kalian menjadi anak dunia. Karena kalau kita ngerasa bahwasanya kita ini adalah merupakan anak dunia, kita akan merasa kalau kita ini akan kekal di dunia ini. Dan kita tidak akan pernah kembali ke kampung kita. Justru malah kita resah. Ketika apa? Kalau kita selalu ingat dengan kampung akhirat, karena ngerasa bukan kampungnya. Tapi kalau kita ngerasa kalau kampung kita itu adalah merupakan kampung akhirat, gimana kalau antum semua mau mudik? Senang. Ketika kita mau dikabarkan kalau kita mau mudik, mau balik kampung, maka apa? Ada kesenangan tersendiri. Itulah yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan, inna likulli darin banu. Sesungguhnya setiap tempat, setiap kampung, setiap negeri itu punya anak. Fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, allati biha tajri alaikum ahkamu adabihi wa rahmatihi, yang dimana di kampung akhirat nanti akan berjalan kepada kita semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala akan hukumi kita dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala atau dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faktasibu fi hadzal dar, fi hadhihi dar. Maka apa? Carilah untuk negeri akhirat ini. Amallah untuk negeri akhirat ini. Karena kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma huwa min asbabi rahmatihi minat ta'at. Bagaimana seseorang itu hendaknya mengamalkan sebab-sebab seseorang itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wabta'idu min asbabi adabihi, dan menjauhlah dari sebab-sebab diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahiyya al-ma'asi, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala
innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk yu'adzibu man yasha. Allah mampu untuk mengadab seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk wa yarhamu man yasha, merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayatnya yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama', wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kudrahnya Allah, Allah mentakkidkan, Allah menguatkan bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lemahnya makhluk. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Lemahnya makhluk. Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu. Kalau kalian ngerasa bahwasanya kalian punya kekuatan, kalian punya harta, kalian punya kekuasaan, ternyata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'." Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua sama sekali tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala fil ardi wala fis sama', baik itu di bumi maupun itu di langit. Kita semua berada di dalam pengawasan Allah. Kita nggak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, itu kita tidak akan pernah bisa. Wa ma lakum min dunillah min wali wala nasir, dan kalian tidak punya penolong, kita tidak punya wali, yaitu zat yang maha menolong kita, yang maha baik kepada kita, yang ngatur urusan kita di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Ternyata begitu lemahnya kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lakum min dunillahi waliyyin wala nasir." Gak ada yang bisa ngatur urusan kita, gak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi saja, kita semua masih butuh pertolongan Allah. Kita ternyata diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Coba untuk kita bernafas, itu pun masih butuh pengaturan Allah. Untuk kita bisa kita ngatur ritme jantung kita, itu pun tidak bisa kecuali pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memikirkan ternyata seorang hamba sebegitu lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma antum bimu'jizin." Kalian semua nggak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala fil ardi wala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul melihat kita, betul-betul kita itu di dalam kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama', ayyaha ula'il mukadzibun al-mutajarri'una 'alal ma'asi la tahsabu annahu maghfulun ankum." Wahai orang-orang yang senantiasa mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la tahsabu annahu maghfulun ankum. Jangan dikira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz dzalimun." Jangan kira Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Baik itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu dengan apa? Dengan maksiat, ataupun zalim kepada orang lain. Jangan dikira terus Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ghafil, lalai dari menghisab kita. Hendak innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kata Allah.
Kalau kita nggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yuakhiruhum, Allah akan mengakhirkan pada hari di mana apa? Mata seseorang itu akan belalak melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Kedoliman yang sedikit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqud dzulma. Takutlah kalian terhadap yang mana namanya kedoliman. Walau bisyikki tamroh. Meskipun apa? Meskipun hanya syikk tamroh, yaitu apa? Kurma. Walaupun hanya sebelah dari kurma, kita disuruh takut terhadap yang namanya kedoliman. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil. Dan ada kedoliman sedikit yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan hisab kita. Baik itu kedoliman terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mendolimi orang lain, ataupun kita mendolimi orang lain. Begitu gampang, begitu mudah seseorang terkadang mendolimi orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan mulutnya. Sekarang terkadang seseorang itu begitu mudahnya untuk mendolimi orang lain, dan seseorang terus-menerus merasa tenang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu orang-orang yang muflis? Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu orang-orang yang merugi? Para sahabat jawabnya apa? Man la dinara wa la dirham lahu. Orang yang enggak punya dinar dan dirham ya Rasulullah. Itu orang muflis, orang yang merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang namanya muflis. Yang namanya orang yang muflis yaitu apa? Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala bihasanatin katsiratin, dengan kebaikan yang banyak. Dengan kebaikan yang banyak. Tapi apa? Syatama hada wa zalama hada wa daraba hada. Akan tetapi orang tersebut sering mendolimi orang lain. Dia mukul ini, dia caci maki ini, dia terus berbuat zalim kepada orang lain. Akhirnya apa? Diambil kebaikan-kebaikan yang banyak tadi, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dizalimi. Yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibagi-bagi yang kebaikan yang begitu banyak, akhirnya habis. Sudah nggak ada kebaikan, kemudian justru keburukan orang-orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut. Akhirnya justru bukan masuk surga, justru malah masuk neraka. Nah inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Jangan dikira kita itu gak pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahsabu anallaha ghafilan amma ya'malun. Jangan pernah mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari perbuatan kita. Jangankan perbuatan kita yang zahir, hati kita saja yang terkadang hati kita ini bisa kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lalai dari melihat hati kita. Diperhatikan betul hati kita. Pergerakan hati kita itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, au mu'jizuna lillah fil ardi wala fis sama fala taghurrannakum qudratukum wa ma zayyanat lakum anfusukum wa khad'atukum. Jangan kalian tertipu dengan kemampuan kalian. Kata Syekh Sa'di, wa ma zayyanat lakum anfusukum wa khad'atukum, dan jangan juga menghiasi kalian, yaitu apa? Tipu daya kalian, kemampuan kalian, sehingga kita ngerasa, oh saya adalah orang yang tidak ada dalam pengawasan Allah. Itu iya makhluk. Mungkin kalau seseorang berada di wilayah kantor saja, kalau orang punya kedudukan, dia ngerasa apa? Ngerasa aman kan? Oh tenang, bos sama saya temenan, ya kan? Akhirnya apa? Seseorang kalau dia ngerasa teman sama bos, tenang-tenang saja kalau di kantor. Dia melipir sedikit waktunya kerja, bos santai ya bos, makan dulu, ya. Bosnya bisa diajak kompromi.
Ah, bos nggak tahu, kan seperti itu. Akhirnya apa? Seseorang mungkin tidur dulu, nyelempit di tempat yang tersembunyi, tidur dulu. Ini kalau dengan makhluk iya seperti itu. Tapi ternyata apa? Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah. Tidak ada yang lepas dari kekuasaannya Allah. Semuanya berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua berada di dalam kantor, semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa lepas dari kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak perlu kita ngerasa bahwasanya diri kita tenang, saya punya kedudukan, tenang, saya punya uang. Bukan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan kudrahnya Allah, Allah semakin perkuat kalau kalian itu makhluk. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kalian gak bisa keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, fala taghurrannakum, maka jangan sampai kita itu tertipu dengan kekuatan kita, dengan tipu daya kita, minan najati min adabillah, dari kita mencari selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Falastum bimu'jizina Allah fi jami'i aqtaril alam. Maka kalian semua, kata Syekh Sa'di, kalian tidak pernah bisa melemahkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala fi jami'i aqtaril alam, di dalam seluruh penjuru dunia ini. Semua berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala itu dari wali yang ngatur kita, ayyatawallakum, yang ngatur urusan kita. Fayahsulu lakum masaliha dinikum wa dunyakum. Gak ada yang bisa ngatur kita untuk kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala yang surukum, yang senantiasa menolong kita. Fa'u angkumul makari, sehingga keburukan itu tidak terjadi kepada kita. Karena siapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seseorang terus menerus harus menghadirkan tentang kudrahnya Allah, harus terus menerus menghadirkan tentang lemahnya diri kita. Allah maha kudrah, Allah maha mampu, Allah maha kuasa, sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang selalu butuh terhadap pertolongan Allah, selalu butuh terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa menghadirkan ini, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang setelahnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Ini orang yang gak bisa menghadirkan kudrahnya Allah, orang yang gak bisa menghadirkan lemahnya diri kita, akhirnya selalu apa? Walladzina kafaru bi ayatillah, selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah di sini kufur terhadap ayat Allah, baik itu ayat kauniyah maupun ayat syariah. Gak bisa melihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan ayat Allah, dia gak pernah bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang senantiasa kufur dengan ayat-ayat Allah dan kufur dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka? Ulaika ya'isu mir rahmati, mereka adalah orang-orang yang senantiasa putus asa dari rahmat Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan adab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka
Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru taala man humul ladzi zala anhumul khair. Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang mereka tidak pernah mendapatkan kebaikan. Hilang kebaikan dari orang tersebut. Wa hasala lahumus syarr, justru malah keburukan yang mereka dapatkan. Siapa mereka? Wa annahumul ladzina kafaru bihi wa bi rusulihi. Mereka adalah orang-orang yang kufur dengan Allah dan kufur dengan Rasulnya. Wa bima ja'uhum bihi, dan mereka kufur dengan apa yang para rasul itu datang dengannya. Wa kadzdzabu bi liqa'illah, dan mereka senantiasa mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa indahum illa dunya. Gak ada di sisi mereka kecuali apa? Dunia, 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 dunia. Gak pernah dikaitkan dengan kudrahnya Allah. Gak pernah dikaitkan dengan lemahnya diri kita. Tapi justru apa? Yang dibesarkan makhluk, yang dibesarkan dunia. Falidzalika qaddamu ala ma aqdamu alaihi minasyirki wal ma'asi. Oleh karena itu, yang mereka lakukan hanya apa? Kesyirikan, kemaksiatan. Li'annahu laisa fi qulubihim ma yukhawwifuhum min akibati dzalika. Karena enggak ada yang membuat mereka takut dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Ini orang-orang yang mereka enggak bisa membesarkan Allah, enggak bisa merendahkan makhluk di dalam hatinya. Akhirnya mereka apa? Kafaru bi ayatillah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melihat ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ayat sudah ditunjukkan dalam kehidupan kita, ikhwan. Dalam kehidupan kita, Allah senantiasa menunjukkan walinya Allah, pengaturannya Allah. Allah senantiasa menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, terkadang seseorang naik motor saja mau jatuh, ya kan? Mau jatuh, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari jatuh, gitu kan? Kemudian apa? Ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang lupa kok kalau itu pertolongan Allah. Lupa kalau itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Paling yang diingat apa? Oh, alhamdulillah aku nyetirnya rada hebat. Jadi tak tenggoki, gitu kan? Alhamdulillah saya nyetirnya agak sedikit canggih. Yang dibesarkan siapa? Diri sendiri, ya. Yang dibicarakan paling cuma makhluk lagi. Tadi coba kalau aku nggak gini, pasti aku kecelakaan. Kenapa kok yang dikatakan coba kalau aku nggak gini? Kenapa nggak bisa dia mengatakan alhamdulillah semua pertolongan Allah. Bukan karena aku hebat nyetirnya, bukan karena ABS-nya yang cakep, yang canggih, sehingga ngeremnya dedet mandek gitu kan. Tapi yang dibesarkan ketika kita mendapatkan mahalatifnya Allah dalam kehidupan ini, yang dibesarkan apa? Makhluk. Yang dibesarkan apa? Dunia. Lupa kalau Allah Nasir, kalau Allah Wali. Yang ngatur itu Allah. Yang memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipertemukan dengan seperti itu saja, kita nggak bisa melihat kalau itu ayat Allah. Padahal itu ayat kauniyah yang Allah perjalankan kepada kita. Itu baru satu contoh. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita? Setiap harinya, setiap waktunya Allah itu berbuat, Pak. Ayat mulai tadi kita jelaskan dari yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Allah itu pengen nerangkan kalau Allah itu berbuat. Allah pengen nerangkan kalau Allah itu berbuat. Dan alam semesta ini, kehidupan kita sehari-hari itu hasil dari perbuatannya Allah. Hasil dari perbuatannya Allah. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa membesarkan Allah, kita bisa menganggungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengan perbuatan Allah selalu cuek. Ini perbuatan Allah. Halabu, terserah. Kan seperti itu. Ini perbuatannya Allah, kita nggak pernah pikirkan. Ini perbuatannya Allah, kita nggak pernah pikirkan. Padahal apa? Kalau Allah berbuat, pasti di situ ada hikmahnya Allah, pasti di situ ada ibrahnya,
pasti di situ ada rahmatnya, pasti di situ ada fadlnya Allah, pasti di situ ada keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejadian-kejadian semuanya itu terus kita mu'ridun, terus kita berpaling. Enggak pernah kita mikirkan, enggak pernah kita tadabburi, enggak pernah kita mengambil ibrah, enggak pernah kita mengambil hikmah. Akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang seperti ini? Ulaika ya'isu mir rahmati. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berputus asa dari rahmat Allah. Mereka putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah. Akhirnya apa? Gak bisa mendapatkan kebaikan. Padahal apa? Setiap kejadian itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang gak cerdas melihat kejadian-kejadian, akhirnya apa? Gak bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya orang yang beriman kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu mengherankan. Karena apa? Semuanya bisa mendatangkan kebaikan, semuanya bisa mendatangkan rahmat. Ini orang mukmin. Setiap kejadian kata Rasulullah bisa mendatangkan kebaikan dan rahmat. Orang mukmin. Kalau orang kafir, orang yang enggak beriman kepada Allah, kejadiannya kata Allah apa? Ulaika ya'isu min rahmati. Justru mereka berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari setiap kejadian. Ketika Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap kejadian mendapatkan kebaikan, asabahu syarra syakar fakana khairul lah. Dia dapat kebaikan, dapat nikmat, dapat kesenangan, dia bisa mengambil ibrah, bersyukur, maka dia dapat rahmat dari itu. Kemudian ketika dia mendapatkan dharra, dia mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, rizkinya dipersempit, sabara fakana khairul lah. Dia bersabar, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan rahmat. Orang mukmin ini, Pak, dapat rahmat dalam kejadian baik, dapat rahmat dari kejadian buruk. Ini semua kejadian baik, kejadian buruk ini fi'lullah atau enggak? Hasil dari perbuatan Allah atau bukan? Hasil dari perbuatan Allah. Dan itu ayat yang Allah lewatkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Orang mukmin bisa mendapatkan rahmat, tapi kalau orang yang enggak beriman, justru apa? Ya'isu min rahmati. Justru mereka enggak mendapatkan rahmat Allah, putus asa untuk dapatkan rahmat Allah saja, ngelihat kebaikan saja, mereka enggak bisa mendapatkan rahmat, apalagi mereka mendapatkan ujian dari Allah. Oh, dapat rezeki, dapat kesehatan, duduk di majelis ilmu saja, harusnya ini kebaikan, bisa mendapatkan rahmat Allah. Mereka kalau orang nggak bisa melihat ayat Allah dalam keadaan diperjalankan dalam kebaikan saja, mereka nggak bisa dapat rahmat Allah. Apalagi kalau justru malah dijauhkan dari perjalanan yang baik, dia tambah nggak karu-karuan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ulaika ya'isu min rahmati ay falidzalika lam ya'lamu sababan wahidan yahsuluna bi rahmah. Orang yang seperti ini lam ya'lamu, mereka enggak tahu sababan wahidan, satu sebab saja. Mereka enggak tahu yahsuluna bi rahmah, dengan sebab tersebut, dengan kejadian tersebut untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena apa? Karena sudah putus asa dari rahmat Allah. Melihat ayat, melihat tanda, melihat kebesaran, melihat perbuatannya Allah, nggak bisa mengambil ibrah. Akhirnya nggak bisa mendatangkan rahmat bagi orang tersebut. Wa illa law tama'u fi rahmatihi la amilu lidzalika a'malan. Kalau seandainya mereka itu tamak, rakus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti apa? Beramal di setiap kejadian untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan kebaikan, dia bersyukur, dapat rahmat. Dia diuji sama Allah, sabar, dia mendapatkan rahmat. Dia jatuh dalam maksiat, dia beristighfar, dapat rahmat.
Nyaman nggak? Akhirnya apa? Kehidupan dia menjadi kehidupan yang terus dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyasu min rahmatillah min a'dhamil mahadir. Dan berputus asa dari rahmatnya Allah adalah termasuk di antara sesuatu yang paling membahayakan. Sesuatu yang paling membahayakan. Wa huwa nau'an. Dan berputus asa dari rahmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama apa? Iyasul kufari minha, yaitu putus asanya orang-orang yang kufur kepada Allah dari rahmatnya Allah. Sehingga apa? Wa tarkuhum jami'a sababi yuqarribuhum minha. Akhirnya seseorang itu meninggalkan seluruh sebab-sebab yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Ini putus asanya orang-orang kafir. Wa iyasul usah. Yang kedua, putus asanya orang-orang yang bermaksiat. Bagaimana putusnya orang bermaksiat? Bisa babi kathrati janayatihim aw hasyathum. Karena banyaknya dosa yang dia perbuat, akhirnya apa? Membuat dia putus asa, membuat dia takut. Famalakat qulubuhum. Akhirnya apa? Keputusasaan itu menguasai hatinya. Fa'ahdatsalah hal iyas. Akhirnya justru putus asa dari rahmat Allah. Gak mau bertobat kepada Allah. Ya sudahlah, saya manusia banyak dosa, sudahlah sekalian saja. Ini orang putus asa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, bermaksiat, berbuat dolim, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu mengampuni dosa semuanya kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berputus asa seperti ini, putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah, tidak bisa melihat bahwasanya ini adalah merupakan sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika lahum adzabun alim, ay mu'lim muji. Adab yang sangat pedih, adab yang sangat menyakitkan. Wa ka'anna hadhil ayat mu'taradun baina kalami Ibrahim alaihi salam liqaumihim wa raddihim alaihim wallahu a'lam bidzalik. Perkataan ini seakan-akan apa? Untuk apa? Dari perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifka. Ini semua perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nasihati mereka. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala selipkan di dalam perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Diselipkan perkataan Allah sebagai penguat tentang apa? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kembali lagi menceritakan tentang jawaban kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam setelah dinasihati panjang dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kaumnya menjawab, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harrikuhu fa anjahu Allahu minan nar inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Fama kana jawaba qaumihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jawaban kaumnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menyeru kepada tauhid, ketika Nabi Ibrahim menyeru untuk mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa yang dijawab oleh mereka? Illa an qalu uqtuluh aw harriquh, bunuh Nabi Ibrahim atau bakar Nabi Ibrahim, atau bakar Nabi Ibrahim. Dan ternyata benar dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa anjahullahu minan nar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim
dari yang namanya api neraka, dari namanya api yang dibuat oleh mereka. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Semua itu ada tanda-tanda kebesaran. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim itu apa? Khalil. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Dan anak pernah sampaikan juga kepada bapak-bapak bahwasanya syarat untuk dijadikan imamatun fiddin, rukun untuk dijadikan imamatun fiddin itu apa? Masih ingat gak Pak? Masih ingat Pak? Antum pengen dijadikan imam fiddin, pengen dijadikan pemimpin dalam agama, ada rukunnya. Rukunnya apa? Apa? Ujian. Kalau pengen kita dijadikan pemimpin di agama, rukunnya itu ujian. Kita ini pengen dipilih sama Allah, tapi nggak mau diuji. Pengen dipilih untuk jadi pemimpin dalam agama, bukankah kita ketika kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan pemimpin? Waj'alna imama, kan seperti itu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara imam. Gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi apa? Imam. Ya kan? Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami imam. Rukun untuk menjadi imam itu bapak-bapak harus tahu. Rukun untuk menjadi imam itu seseorang itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa untuk menjadi imam, siap-siap apa? Yuk siap-siap diuji. Kita minta untuk dijadikan imam sama Allah, ya berarti kita siap-siap diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam akan dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu ujian ketika Nabi Ibrahim berdakwah, ketika Nabi Ibrahim menyerukan kebenaran, apa yang dijawab oleh kaumnya? Uqtulu au harriku. Bunuh Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ujiannya. Coba kalau kita mau dibunuh, kita mau dibakar. Nabi Ibrahim ketika itu sendirian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan imam, tapi satu, inna Ibrahima kana ummah. Nabi Ibrahim disebut sama Allah itu ummah, padahal Nabi Ibrahim sendirian. Kenapa? Posisinya Nabi Ibrahim meskipun sendirian, tapi apa? Keberanian Nabi Ibrahim itu kayak umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan. Allah mensifati Nabi Ibrahim itu dengan sifat yang luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim gak heran kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan khullah, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perjalanan Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Kita kadang punya cita-cita gak sih Pak? Kita jadi kekasih Allah. Pengen gak? Kita itu yang punya cita-cita itu kita gantungkan ke atas langit gitu loh. Apa cita-cita antum? Untuk jadi dokter? Bukan. Untuk jadi pegawai? Bukan. Cita-cita saya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, untuk menjadi kekasih Allah harus ada ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, bagaimana kayu-kayu itu ditumpuk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau dibakar, ditumpuk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan, mereka itu bakarnya bukan dari jarak dekat. Kenapa? Saking besarnya api, mereka pakai manjanik, melepaskan apinya itu dengan melempar. Kenapa? Saking besarnya untuk alat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, pakai manjanik mereka, pakai kayak ketepil gitu, untuk ngelempar api untuk membakar kayu-kayu yang ditumpuk-tumpuk.
begitu luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuni bardan wa salama. Jadilah kamu wahai api yang dingin. Tapi bukan dingin, kalau dingin memudaratkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Tapi dengan apa? Wasalama, dingin dan menyelamatkan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut. Pak, kalau kita mau mikir dengan logika kita, kalau kita mau berpikir dengan sebab musabab, api itu harusnya apa? Membakar kan? Api harusnya membakar. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata api itu bisa menjadi dingin dan bisa menyelamatkan. Ini kalau yang orang barat yang selalu mikir dengan logika mereka, yang kalau mereka nggak kenal dengan perbuatan Allah, mereka hanya bilang apa? Oh, itu faktor X. Ya kan? Bapak-bapak kalau kerja dengan orang-orang yang mereka orang-orang yang selalu mengedepankan akal mereka itu selalu mikir sesuatu yang nggak mungkin. Oh, ini ada faktor X. Apa itu faktor X? Karena mereka nggak punya iman, mereka mengatakan faktor X. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, tahu perbuatannya Allah, itu bukan faktor X, tapi itu perbuatannya Allah. Kalau orang barat nggak bisa, coba suruh jelaskan faktor X ini apa? Faktor X ini nggak mudeng mereka apa? Mereka cuma hanya mengatakan faktor X, kuasa alam. Padahal itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya orang beriman. Orang beriman melihat seperti itu, ya udah perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Api yang besar justru malah bisa menjadikan dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah taala? Fama kana mujawabatu qaumi Ibrahim hina da'ahum ila rabbih. Maka bagaimana jawaban kaumnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menyeru kaumnya kepada Rabb-nya, qabula da'watihi wal ihtida'a binusihi, supaya kaumnya itu menerima dakwahnya dan mengambil petunjuk dari nasihat-nasihatnya. Wa ru'yata ni'matillahi 'alaihim bi irsalihi ilaihim, dan melihat nikmat Allah yang begitu besar ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada mereka. Wa innama kana mujawabatuhum lahu syarru mujawabah, akan tetapi justru jawabannya jelek, dan jawaban yang paling jelek. Dengan jawaban apa? Uqtuluhu au harriku, bunuh atau apa? Bakar. Asnaul qatalat, yaitu pembunuhan yang paling apa? Paling jelek. Wahum unasun muqtadirun, dan mereka manusia yang mampu. Lahum sultan, mereka punya kekuatan. Fa'alquhu finnar, sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang sudah mereka jadikan. Fa'anjahullahu minha, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari api tersebut. Ini wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah punya kekasih, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah punya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, makanya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum pernah belajar kitab Aqidah Wasithiyah, antum pernah belajar Aqidah Wasithiyah? Ada yang pernah belajar? Pernah Aqidah Wasithiyah, Pak? Tidak tamat. Di situ satu-satunya kitab akidah. Kalau antum lihat, satu-satunya kitab akidah yang menjelaskan tentang apa? Karomatul auliya. Karomah al-auliya, karomahnya wali. Satu-satunya kitab akidah yang menjelaskan tentang karomatul auliya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau kasih contoh yang banyak. Yang beliau inginkan ketika kita kenal dengan Allah, karena itu pembahasan asma wa sifat. Kalian kenal dengan Allah, disebutkan nama-namanya, sifat-sifat Allah. Kalian tahu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya yang harus kalian harus jadi wali Allah.
Kita harus jadi wali Allah, gitu. Supaya kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah kita kalau ngomong masalah wali, apa ya, kita alergi. Ya kan? Kita terkadang kalau ada orang ngomong wali, alergi sama wali ini. Seakan-akan kita nggak percaya kalau adanya wali. Allah sendiri ngomong, Allah waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala itu punya kekasih, punya wali. Kan kita itu harus, cita-cita kita harus jadi kekasih Allah. Cita-cita kita itu harus jadi waliullah. Harus jadi waliullah, itu cita-cita kita. Jangan alergi dengan kalimat apa? Wali. Biasanya kalau ada orang cerita wali kan kita biasanya bisa alergi duluan, ya kan? Padahal ada di pembahasan itu ada. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa'anjahullahu minha. Allah selamatkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Ini semua tanda-tanda kebesaran, tapi bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'lamuna sihhata ma ja'at bihi rusul. Akhirnya seseorang itu mengetahui benarnya apa-apa yang datang dengan para rasul. Wa birrahum wa nushahum, dan tahu kebaikan mereka dan tahu nasihat-nasihat mereka. Wa butlana qauli man khalafahum wa naqidahum, dan tahu kebatilan orang-orang yang menyelisih para rasul dan menentang para rasul. Wa annal mu'aridina lirrusul ka'annahum tawasaw wa hatta ba'dhum ba'dha 'ala takdzib, dan orang-orang yang mendustakan para rasul itu selalu saling menasihati untuk mendustakan rasul tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waktunya sudah habis ya Pak. Sebenarnya tinggal satu ayat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh saya teruskan Pak? Boleh ya Pak? Biar selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-25, wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ini hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, inna mattakhadtum min dunillah awthanan, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian ambil selain Allah Subhanahu wa taala, mawaddata bainakum fil hayatid dunya, kalian akan berkasih sayang tapi cuma di dunia saja. Kalian kasih sayang dengan sesembahan-sesembahan kalian itu cuma di dunia. Tsumma yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat, yakfur ba'dukum ba'dha wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Kalian di hari kiamat kalian akan saling mengkufuri. Di hari kiamat kalian akan saling melaknat. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian semuanya itu berada dalam api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tidak punya zat yang maha menolong. Dan ini terjadi kapan? Pertama kali yang akan kufur dengan orang yang menyembahnya yaitu iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, falamma qudiyal amr, tatkala Allah itu sudah tunjukkan semua perkaranya, apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusukum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini yang dikatakan oleh iblis pertama kali. Ketika sudah dikumpulkan semua di yaumul mahsyar, iblis ceramah di atas mimbarnya. Apa yang dikatakan oleh iblis? Yang orang banyak menyembah syaitan, yang orang banyak menyembah iblis ini, Allah janji kepada kalian, janjinya benar. Saya janji kepada kalian selalu aku ingkari. Saya nggak punya hujah kepada kalian, maka jangan pernah kalian mencelaku, kata iblis. Celah dirimu sendiri. Kenapa kalian mau menyembahku? Kenapa kalian mau mengikutiku? Apa yang dikatakan oleh iblis pertama kali?
Di akhirnya, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari kesyirikan kalian semua. Iblis memulainya. Pertama kali yang akan mengatakan dan mengingkari kesyirikan nanti itu iblis. Saya nggak mau tahu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Padahal di dunia apa? Mawaddata bainakum. Ketika di dunia, temenan, kan kayak gitu. Seakan-akan mereka akan selamatkan, tapi nanti di akhirat pertama kali yang akan mengingkari kesyirikannya iblis. Itu iblis dengan manusia. Bagaimana dengan manusia? Dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari wa ashabal jannah. Sudah saling memanggil. Jadi sudah saling memanggil. Dan mereka saling apa? Yal'anu ba'duhum ba'dha. Sudah saling melaknat satu dengan yang lainnya. Sampai mengatakan atihim dhifaini minal adabi wal anhum la'nan kabira, kata Allah. Ya Allah, mereka yang ngajak saya untuk berbuat kesyirikan, kasih adab 2 kali lipat. Dan saling melaknat di antara mereka. Allah banyak menceritakan dalam surat Al-Ahzab, menceritakan dalam surat Al-A'raf, menceritakan banyak di dalam ayat bagaimana orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika di dunia mereka mawaddah bainakum fil hayati dunya. Mereka apa? Kasih sayang ketika mereka di dunia. Tapi nanti di akhirat wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa yakfuru ba'dukum ba'dha. Akhirnya mereka apa? Saling melaknat, akhirnya mereka saling apa? Saling mengkufuri satu dengan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wakumun nar, dan tempat mereka semua di dalam api neraka, wa ma lakum min nasirin, dan mereka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa qala lahum Ibrahim fi jumlatin ma qalahu min nafsihi. Termasuk di antara yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, innama takhadtu min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya, ay ghayatu dzalika mawaddatun fid dunya. Satangqati'u wa tatmahillu. Senang-senang kalian, kasih sayang saya dunia, kasih sayang kalian, orang yang berbuat kesyirikan dan yang disekutukan itu cuma di dunia dan akan berhenti. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Yatabarra kullu minal abidin wal ma'budin minal akhar. Tapi semua nanti di akhirat saling mengingkari, saling melaknat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kalau manusia dikumpulkan, maka apa? Mereka akan semuanya menjadi musuh dan semua akan ingkar dengan peribadatan orang-orang kafir. Fa kaifa tata'allaquna biman ya'lamu annahu sayatabarra'una min abidihi wa yal'anuhum. Bagaimana orang itu kok bisa senang-senang di dunia sekarang, padahal nanti yang kita ikuti ini mereka akan ingkar kepada kita. Yang kita sembah mereka akan ingkar kepada kita. Terus kenapa kita harus menyembah mereka? Wa anna ma'wal jami' al-'abidina wal ma'budin an-nar, dan tempat yang menyembah dan yang disembah mereka nanti berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ahadun yansuruhu min adabillah wa la yadfa'u anhum iqabuhu, dan enggak ada yang bisa menolong dan enggak ada yang bisa menolak iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, cerita tentang Nabi Ibrahim, dakwahnya para anbiya, menceritakan tentang ayat-ayat Allah, bagaimana kita menjadi orang yang mukmin yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus mengajarkan kita, membenarkan hati kita, membenarkan perbuatan kita, agar kita terus menjadi orang yang beriman yang benar, standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala salah dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.